Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Sampai pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan dan sukacita. Tuhan, berbicaralah Engkau, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 46 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasihi Tuhan Yesus Kristus, keraguan-raguan akan masa depan adalah hal yang sangat manusiawi. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan kita. Bahkan 1 jam, setengah jam, 1 menit ke depan pun dari saat ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yakub sedang dalam perjalanan menuju Mesir, dan Tuhan berfirman agar Yakub jangan takut, Tuhan akan menyertainya. Kenapa? Karena Yakub takut dan ragu-ragu pergi ke Mesir, hal itu bisa dimaklumi karena dia harus membawa seluruh anggota keluarganya, ternaknya, dan semua harta bendanya, dan bahkan dia harus meninggalkan tanah Kanaan. Tentu ini tidak mudah karena Yakub berpikir, apakah mereka akan selamat dalam perjalanan dan bagaimana nanti kembalinya ke Mesir. Itulah yang membuat Yakub takut dan ragu-ragu untuk menuruti dan memenuhi panggilan Tuhan. Sehingga Tuhan berfirman kepadanya supaya Yakub jangan takut. Dan dikatakan dalam firman ini bahwa Tuhan sendiri akan menyertai Yakub pergi ke Mesir. Tuhan sendiri akan membawa dia kembali, dan tangan Yakublah yang akan mengatupkan kelopak matanya. Maka dengan janji itulah Yakub melanjutkan perjalanannya pergi ke Mesir, dan pada akhirnya mereka tiba di Mesir dengan selamat dan penuh dengan sukacita. Dari situ kita dapat melihat, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan yang begitu besar dalam diri Yakub. Begitu juga di tengah-tengah kehidupan orang yang percaya. Tuhan akan dan berjanji menyertai kita di perjalanan hidup kita. Di Matius 28 ayat 20b dikatakan di situ, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan tidak pernah berhenti. Terus menerus dia akan menyertai kehidupan kita melalui pimpinan Roh Kudus yang hadir bersama-sama dengan kita. Apapun yang kita hadapi, ketika kita menghadapi pergumulan, perkara,
penderitaan, sakit penyakit dan kematian, jangan katakan Tuhan sudah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kitalah yang sering meninggalkan Tuhan. Dia selalu menyertai kita. Walaupun kadang-kadang fisik kita sudah melemah, jangan menyerah, jangan berputus asa, jangan takut. Pegang teguh janji Tuhan, pegang teguh penyertaan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Dia akan datang, Dia akan datang menyertai kita, hadir di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Kita bisa takut, kadang-kadang kita ragu akan kondisi pandemik yang belum juga berakhir sampai pada saat ini. Tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus tetap ingat janji Tuhan. Ia sudah berjanji dan janji Tuhan sudah terbukti dalam perjalanan hidup kita. Jangan takut, berlari terus, berjalan, mempertahankan iman percaya kita pribadi lepas pribadi. Kristus telah bangkit, mengalahkan penderitaan dan kematian. Itu menjamin bahwa kita juga akan mampu untuk mengalahkan maut dan penderitaan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Dengan janji penyertaan Tuhan, kita harus hidup dengan iman. Jangan takut. Dengan iman yang kuat, dengan imun yang kuat, kita harus terus berusaha menjalani protokol kesehatan. Kita jangan menyerah, karena Tuhan memberikan kita pikiran yang sehat kepada kita untuk bisa melangkah terus maju, untuk beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Jangan karena pandemi COVID-19 ini persekutuan kita menjadi surut. Tetapi mari kita menjaga dan hidup dalam iman yang kuat, hidup dalam imun yang kuat, menjaga protokol kesehatan. Tuhan pasti menyertai setiap langkah kehidupan kita. Janji Tuhan akan tetap digenapinya di tengah-tengah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita diteguhkan dan kita mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan karena janji penyertaan-Nya. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan, atas anugerah dan penyertaan-Mu, janji penyertaan-Mu. Itulah Tuhan yang menguatkan kami untuk melangkah maju, melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Teguhkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami putus asa. Jangan biarkan kami Tuhan menyerah di situasi kondisi yang kami hadapi di tengah-tengah bangsa kami ini. Karena Engkau tidak akan meninggalkan kami. Dan Engkau akan berikan kekuatan kepada kami untuk mengalahkan dan memberikan kepada kami kekuatan melawan segala virus COVID-19 ini dan mengalahkan segala penderitaan di tengah-tengah hidup dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Dengarkanlah Tuhan doa kami ini yang kami persembahkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita.